Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 4 kelas D2 akan membahas materi yaitu studi kasus limbah industri, yaitu pemanfaatan limbah slag ferronikel sebagai bahan paduan dalam besi cor. Anggota kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Widya Aprilia, Irham Miftahul, Muhammad Aksan, Muhammad Fahri, dan saya sendiri, Andi Sapri. Selanjutnya, materi yang pertama, yaitu latar belakang, akan dibawakan oleh Saudara Aksan Asari. Pada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikut saya menjelaskan bagian latar belakang. Jadi ini Indonesia memiliki beberapa perusahaan pertambangan dan pengelolaan nikel saat ini. Nah, nikel ini merupakan bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena memiliki manfaat yang cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada berbagai industri yang menggunakan nikel sebagai bahan baku, seperti bahan campuran dalam pembuatan steel, sebagai koin, kaos, senjata, bahan dasar baterai dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena penambangan ini, biji nikel ini juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi tambang guna memenuhi kebutuhan akan nikel yang semakin sangat berarti bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Dampak negatif yang bisa timbul akibat aktivitas industri nikel sendiri adalah masalah limbah khususnya slag. Next. Next. Jadi yang pertama ini adalah ore nikel. Jadi nikel ore adalah bahan baku yang diolah menjadi beberapa jenis nikel seperti ferronikel yang digunakan untuk membuat baja anti karat atau stainless steel melalui proses peleburan. Terus ada ferronikel. Jadi ferronikel ini adalah hasil pengolahan ore nikel umumnya yang digunakan sebagai bahan pemandu dalam pembuatan baja. Nikel ini bersama logam-logam kromium merupakan unsur logam pemandu yang terdapat dalam baja tahan karat. Nah, yang terakhir ini slag atau terak adalah merupakan komponen oksida logam yang berada di atas logam cair pada suatu proses peleburan. Jadi, oksida logam yang membentuk slag ini berasal dari logam-logam pengotor pada komposisi bijinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Widya Aprilia. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Yang akan saya bahas adalah komposisi kimia slag ferronikel. Seperti yang dilihat pada gambar, ada kurang lebih 22% kandungan magnesium oksida dan 2% aluminium dioksida, kurang lebih 1% krom, kurang lebih 0,62% basicity, dan 30% ferrooksida, dan 1,38% kalsium oksida, dan 41% silika oksida. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa senyawa besi, silika, dan magnesia menjadi senyawa dominan penyusun slag nikel. Kandungan senyawa yang besar tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai bahan paduan besi cor di mana kedua unsur paduan tersebut, yakni Mg dan Si, berpengaruh terhadap nodularitas grafit. Paduan aluminium dengan magnesium akan menyebabkan paduan bertambah ringan serta meningkatkan ketahanan terhadap impak. Adapun proses pembuatan slag ferronikel seperti yang dipaparkan di slide, itu nikel, proses melalui smelting proses dengan granulation proses, dan setelah itu outputnya didapatkan ferronikel dan akan menghasilkan stainless steel, baterai, dan lain-lain. Dan untuk
yang water cooling dari air coolingnya itu akan menghasilkan slag nikel, di mana dia akan mendapatkan low quality aggregate dan root pavement. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Irham Miftahul Hamka. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat yang pertama, timbangan analitik, yang berfungsi untuk menimbang slag nikel sesuai komposisi yang dibutuhkan. Yang kedua, ayakan dengan ukuran 60, 80, 100, dan 120 mes, yang berfungsi untuk memisahkan slag nikel berdasarkan ukuran. Alat yang ketiga yaitu dismil, yang berfungsi untuk menggiling atau menghaluskan slag nikel agar memiliki ukuran seragam berdasarkan variasi ukuran butir yang dibutuhkan. Alat yang keempat yaitu tungku peleburan untuk meleburkan atau mencairkan besi cor. Yang kelima, pengaduk untuk mengaduk campuran cor dengan slag nikel di dalam wadah. Yang keenam, cetakan untuk mencetak besi cor dan besi cor hasil paduan. Yang ketujuh, kertas label untuk memberi keterangan pada spesimen uji. Yang kedelapan, alat uji impact dengan spesifikasi DMG 97004 yang berfungsi untuk menguji kekuatan impact spesimen uji. Dan alat yang terakhir yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air. Kemudian bahan yang digunakan yaitu slag nikel sebagai bahan paduan besi cor. Yang kedua besi cor sebagai bahan dasar pengecoran. Dan yang ketiga air sebagai media pendinginan secara cepat. Next. Baik, diagram alur proses seperti tertera pada diagram tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tahapan prosesnya. Yang pertama, tahap persiapan. Slag nikel dihaluskan dengan menggunakan alat dismil, penyaringan ukuran partikel, dan penimbangan sampel berdasarkan komposisi. Kemudian tahapan yang kedua, tahapan peleburan, yakni memasukkan bahan yang sudah disiapkan ke dalam tungku peleburan berkapasitas 500 kg dengan suhu kurang lebih 1500 derajat Celcius. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan pencetakan, yakni menuangkan bahan yang telah dilebur pada cetakan sesuai variasi komposisi besi cor. Kemudian dilanjutkan proses pengerasan dan pendinginan. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan pengujian. Spesimen uji menggunakan alat impact metode Charpy atau spesimen akan diberi beban tiba-tiba dari pendulum beban yang berayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk beban uji sehingga benda uji mengalami deformasi. Next. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Fahri. Pada saudara dipersilakan. Baik, hubungan antara kekerasan dan ukuran butir berbanding terbalik, di mana semakin kecil ukuran butir, maka bahan akan semakin keras. Sedangkan untuk hubungan antara kekuatan tarik dan ukuran butir berbanding lurus, di mana semakin besar ukuran butir, maka bahan akan semakin kuat dan ulet. Ukuran butir berpengaruh pada kerapuhan. Sesuai dengan ukuran besarnya, semakin halus ukuran butir, maka bahan tersebut akan semakin rapuh. Keuletan spesimen semakin menurun seiring banyaknya paduan yang ditambahkan. Hal ini terjadi karena magnesium dapat menurunkan ukuran butir, sehingga ketika ukuran butir semakin kecil, maka daya ikat antar butir semakin lemah. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4 kelas D2. Kepada teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mi?